Hai Church, bahagia sekali hari ini bisa kembali menghadiri ibadah GGIC Digital Church. Kami percaya bahwa Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang mempunyai kesempatan untuk beribadah, tetapi kitalah yang mendapatkan kesempatan itu. Bersiap-siaplah terima berkat dari Tuhan hari ini. Kita telah memasuki bulan Desember, bulan yang bukan cuma untuk menutup tahun ini, tapi bulan yang istimewa sekali. Karena kita memasuki Natal dan yang tentu telah kita rindukan bersama-sama. Amin. Meskipun dalam keadaan dunia yang sedang tidak menentu, prediksi masa depan yang kurang baik, tetapi kami percaya dan kami mengajak Anda semua untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memegang kendali baik saat ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Kiranya Natal tahun ini membuka pintu gerbang anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Buka hati Anda dan biarkan Roh Kudus bekerja, dan sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bebaskan roh Anda, izinkan Roh Kudus masuk dan membakar setiap hati kita dan menyalakan api di dalam diri kita untuk mengalami Tuhan dalam setiap ibadah. Selamat memasuki masa pranatal dan selamat mengikuti ibadah. Hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua luar biasa untuk menjalani hari ini. Ya, saudara, hari ini kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya dan Dia yang berkuasa atas segalanya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Tuhan adalah penebus kita. Dia selalu menolong kita di saat-saat kita susah. Dan kita mau bersyukur atas setiap kasih anugerahnya dalam hidup kita. Mari kita katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan di bulan ini kita akan menyambut Natal. Dan kita mau di bulan ini, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita dan menyambut hari yang luar biasa. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Sebagai Sang Penebus dan Sang Juru Selamat bagi kita semua. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan Kau lalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar, untuk berkat-Mu sampai sekarang ini Tuhan. Terima kasih kami sekarang berkumpul di sini Tuhan, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau bantu kami Tuhan. Roh Kudus Engkau bantu untuk kita bisa menangkap isi dari hati-Mu semaksimal mungkin, dan kiranya hati kami siap dibajak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya bahwa hidup saudara-saudara sekalian makin kesini, makin luar biasa. Berkat Tuhan Yesus selalu ada untuk hidup saudara sekalian, penyertaannya sungguh luar biasa ada hidup saudara sekalian. Kita pada hari ini sudah masuk ke bulan yang baru, bulan Desember, which means sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan Natal adalah suatu perayaan yang sungguh luar biasa karena kita menerima dan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dan itu adalah sungguh hal yang luar biasa yang dunia bisa dapatkan. Nah, zaman dulu ketika saya masih kecil, sebelum banyak kesibukan, setiap kali perayaan Natal tuh saya nggak pernah dapat gitu loh. Perayaan yang seperti di film-film kayak Home Alone gitu. Contohnya tanggal 24 malam gitu kan tidur, besok paginya turun, ada pohon Natal, ada kadonya. Nah, saya nggak pernah tuh mendapatkan hal yang seperti itu. Tapi saya nggak pernah sedih karena kado yang sebenarnya itu adalah bukan kado di bawah pohon Natal, tapi kado bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dunia ini dan menyelamatkan kita semua. Amin saudara sekalian, luar biasa. Nah, pada hari ini saya bersyukur Tuhan sudah menaruh hal yang menurut saya percaya untuk beberapa teman-teman sekalian yang mendengar, ini adalah pesan Tuhan untuk saudara sekalian, dan saya percaya akan banyak hidup dari saudara sekalian yang akan diubahkan dari pesan Tuhan pada hari ini. Nah, tema pada hari ini adalah help is on the way. So teman-teman, hang on. Kalau kalian semua ada masalah, hang on, help is on the way. Nah, kita seringkali teman-teman mendengar, berulang kali membaca, mendengar bahwa, dan kita tahu sampai detik ini bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Dan Tuhan sendiri adalah penolong kita. God is our helper. Nah, apakah kita bisa benar-benar mempercayai Tuhan untuk membantu kita? Jawabannya adalah yes, benar. Kita bisa mengandalkan Tuhan dan kita bisa percaya dan kita benar-benar tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Nah, tapi sometimes teman-teman, sangat mudah kita untuk mendengar itu, sangat mudah untuk setuju, tapi kenyataannya adalah pas praktek bingung. Hari Minggu kita mendengar para pengkhotbah menceritakan dan mengajarkan kepada kita iman kepada Tuhan. Dan mungkin pada saat itu iman kita membara, api kita membara-bara. Seperti kita berlari melewati tembok dan tembok itu tidak akan pernah berhentikan kita. Tapi kenyataannya ketika kita keluar dari gereja, oftentimes we find itu tuh membuat kita frustrasi, balik lagi ke attitude kita, dan sama sekali kita tidak terpikirkan bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Nah, teman-teman, yang benar adalah jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan sebagaimana Dia menjadi penolong kita dan bahwa Dia bersedia membantu kita di dalam situasi apapun, seharusnya kita nggak punya alasan untuk khawatir atau kewalahan. Jadi seperti itu logikanya. Karena kita percaya kepada Tuhan dan kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala semuanya. Dia pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja. Dia yang empunya semuanya. Kita seharusnya nggak perlu khawatir. Dan nggak perlu gerusak-gerusuk memikirkan segala hal-hal yang kecil. Karena Tuhan itu akan membantu kita dari awal sampai akhir. Nah, saya akan memberikan satu rahasia yang mungkin kadang-kadang orang sudah banyak tahu, tapi nggak ngeh sehingga jadinya konflik atau jadi malah nggak sesuai kehendak Tuhan gitu. Jadi rahasianya ini adalah sebenarnya lu tuh cuma butuh minta, you need only to ask God for help. Karena sebenarnya
Holy Spirit itu kan Tuhan memberikan kita seorang penolong. Nah, Roh Kudus ini bukan tipe yang datang, masuk, and take over your life. Jadi sebenarnya engkau cuma perlu minta. Roh Kudus bukan tipe yang masuk dan mengacaukan segalanya dan take over your life. Dia bukan seorang pribadi yang memaksakan pendapat dia dan bukan seorang pribadi yang memaksakan agendanya terhadap hidup kita. Nah, coba teman-teman bayangin, pernahkah ada seseorang yang mencoba memaksakan pendapat atau memaksakan agenda punya mereka kepada hidup teman-teman? Nah, waktu itu saya pernah ada teman saya mengalami sebuah pengalaman yang tidak enak di kampus. Jadi ceritanya lagi masa-masa skripsian, lagi masa-masa tesis, sidang. Dan teman saya ini sudah janjian seminggu yang lalu sama dosen teman saya ini. Tanggal sekian, jam sekian, janjian untuk bimbingan. Di hari hanya, saat semuanya udah confirm, di hari hanya di-reconfirm lagi sama teman saya, Pak, hari ini jam segini ya kita jadi ketemuan. Tiba-tiba dosennya bilang, wah jam segini saya ada meeting sama kadif-kadif lain. Kamu kenapa nggak konfirmasi dari sebelum-sebelumnya? Nah, teman saya sangat kecewa karena kenapa? Dia sudah mengatur plannya hari itu mau kemana aja, mau ngapain aja. Tetapi harus berubah semuanya karena dosennya tidak terlebih dahulu memberitahu dan secara tiba-tiba memaksakan kehendak dan agendanya kepada teman saya ini. Dan it sucks, itu nggak enak, sama sekali nggak enak diperlakukan seperti itu. Karena kita sudah melakukan semuanya secara teratur, tiba-tiba datang dan dirusak semua plannya. Bersyukur karena that's not what the Holy Spirit does. Roh Kudus itu tidak datang dan menghancurkan semuanya, tapi sebenarnya Roh Kudus itu mengetahui jawaban dari setiap masalah kita, dan dia akan membantu kita semuanya untuk melewati setiap masalah kita. Nah, masalahnya, dia nggak akan beri kalian nasihat, nggak akan beri kalian guidance, kecuali teman-teman minta. Kalau teman-teman nggak punya willingness untuk merendahkan diri dan meminta, ya sampai kapanpun nggak akan dapat jawabannya. Dengan kata lain, yang rendah hati mendapatkan bantuan. The humble gets the help. Nah, yang pertama yang kita harus belajar adalah, dan kita harus tahu, paham, ketika kita sedang berada di distress, kita menunggu dari sebuah jawaban, dari sebuah pertolongan daripada Tuhan, kita harus mengerti bahwa every problems matters to God. Coba kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari ayat ini dikatakan yang terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sebenarnya itu benar. Tapi bukan berarti Tuhan menahan dirinya kepada teman-teman sekalian. Dia justru sangat suka ketika kita meminta pertolongannya. God not only wants to help us with our big problems, but He also wants to help us with the little things in life. Dan menurut saya, itu sungguh hal yang luar biasa. Dia mau ada involved di sekitar kehidupan sosialmu. Dia juga mau ada di kehidupan privasimu. He wants to revolve around your life. And that's wonderful. Karena sometimes, gini teman-teman, kita allow frustration and upset comes from little things. Justru masalah yang kecil-kecil itu yang kadang bikin kita frustasi, kadang bikin kita marah. Jadi saya punya pengalaman
orang tua saya ini termasuk orang yang suka bertanya-tanya tentang kehidupan saya. Wah. Apa aja ditanyain, khususnya mama saya. Semuanya ditanyain, pengen tahu. Dari A sampai Z ditanyain semuanya. Detail satu. Ya mungkin dari dulu tanyain kayak gitu agak kesel ya. Risih gitu, karena orang-orang teman-teman saya yang lain tuh gak pernah gituin. Tapi saya ditanya. Ternyata semuanya itu, atau mungkin teman-teman di rumah semuanya punya pengalaman yang sama. Nah, semua itu mereka lakukan karena mereka gak cuma mau ada buat kita semua dalam masalah yang kadang, tolong dong ada masalah perpajakan, nanya ke orang tua karena orang tua lebih tahu. Tapi mereka mau ada, gak cuma dalam masalah yang gede, tapi hal yang kecil juga mereka mau tahu, mereka mau involve. Nah sama nih, Tuhan juga gak ingin membantu kita dengan masalah yang besar, tapi dia juga ingin membantu kita dalam hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. Jangan biarkan hal-hal kecil itu membuat kita frustrasi dan kesal. Oftentimes, the crumbs made us dwell in frustration. Oleh sebab itu kita harus mengerti every problems matters to God. Involve Him in all your problems and He will show you the way out. Dia bakal memberi kita damai sejahtera. Even though kita jalan di kerikil dan apapun itu, whatever our seasons you're in right now. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur, Raja Daud seringkali meminta tolong kepada Tuhan. Coba kita baca di Mazmur 40 ayat 13. Di versi bahasa Indonesianya, Mazmur 40 ayat 14. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, Psalm 40 verse 13. Be pleased, O Jehovah, to deliver me. Make haste to help me, O Jehovah. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir, make haste to help me, O Jehovah. Bahasa Indonesia, Tuhan segeralah menolong aku. Perhatikan bahwa Raja Daud tidak hanya cukup berani untuk meminta bantuan Tuhan, tetapi dia juga yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Jadi teman-teman, ketika kita meminta tolong sama Tuhan, kita nggak boleh asal minta. But we need to ask boldly. Kita harus meminta dengan keberanian kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita, menjawab panggilan pertolongan kita. Nah di Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, James 1 verse 6, ask boldly, believingly, without a second thought. People who worry their prayers are like wind-whipped waves. Kita harus belajar mengerti bahwa setiap kali kita meminta kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. That's why kita harus memiliki iman yang kuat, dan ketika kita meminta kepada Tuhan, kita harus berani meminta dengan confidence of faith. Dan tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Nah, di dalam Mazmur kita juga belajar bagaimana masalah-masalah Raja Daud dan bagaimana dia meminta pertolongan pada Tuhan. Di dalam Mazmur 43 ayat 5, mari kita baca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah ayat yang sungguh luar biasa yang mengingatkan kita ketika kita sedang tertekan, seharusnya karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja kita, Tuhan adalah yang punya semuanya, He is our helper. Makanya Raja Daud di sini bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kita harus bangkitin iman kita, bangkitkan jiwa kita supaya kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Teman-teman sekalian dan saya memiliki begitu banyak kesempatan untuk merasa sedih atau putus asa dan memiliki sikap yang buruk. Tetapi Tuhan ingin kita untuk tetap kuat di dalam Dia dan mempercayai Dia untuk dalam segala
seasons, in every problems in your life. Seperti yang Daud lakukan. Teman-teman ingat ada cerita ditulis dalam Injil Matius dan Markus ketika Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya. Dan di sana ia tidak bisa berbuat mujizat di kampung halamannya. Dan ternyata kenapa dia nggak bisa berbuat mujizat di sana? Karena orang-orang di sana is not expectant with him. Nggak memiliki ekspektasi yang luar biasa kepada Tuhan. They are not amazed with God, what God can do. So teman-teman, tell your soul and wake them up and wait for him expectantly. Kita memiliki iman yang kuat, berani meminta kepada Tuhan. And let your soul wake up. Because there's no way the enemy can hold you back if you will trust God and keep your hope in him. Ketika kita memiliki iman yang kuat, jiwa yang sadar dan percaya kepada Tuhan, dan amazed kepada dia, dan selalu bergantung kepadanya, maka musuh-musuh kita, iblis gak akan pernah bisa curi our purpose, our destiny in him. Karena kita percaya kepada Tuhan dan bergantung dan berharap padanya. Nah yang kedua, learn how to trust your helper. Kita harus belajar bagaimana kita mempercayai penolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan tidak akan hanya membebaskan kita semua dari masalah-masalah kita, dari jerat dosa, tapi Dia juga akan menopang kita saat kita menunggu untuk segala penyelesaian dan solusi atas masalah-masalah kita. Dia membuat kita kuat saat kita menunggu dan menjaga kita agar tetap berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, kadang saat kita mendapat in every season in our life, kita mendapatkan masalah datang ke hidup kita, problems. Terkadang kita tergoda untuk berpikir bahwa ini masalah-masalah kita, there's no point in praying, gak ada gunanya bagi saya untuk berdoa setelah tindakan yang saya lakukan. Sebenarnya, kita hal-hal yang ketika kita mulai berpikir seperti itu tuh gak akan membuat kita berhenti untuk meminta bantuan pada Tuhan. Semua pikiran-pikiran, semua doubt, semua keraguan saat kita ingin berharap pada Tuhan, itu gak bisa memberhentikan kita untuk meminta bantuan Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita berdoa, kita datang bukan dalam nama kita, tapi kita datang ke dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang dapat menyelamatkan kita dari segala permasalahan dan dari segala jerat-jerat dosa. When you're hurting, in trouble, or waiting for an answer in your life, you need to believe that your help has been sent out from heaven. And it is on the way. Ketika kita bermasalah dan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, teman-teman harus tahu, He is a miracle worker. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya pertolongan itu sudah berjalan. Your help has been sent out from heaven and it is on the way. God may not come early, but He won't be late. Banyak pengalaman kita berdoa kepada Tuhan, gak dijawab. But you know what? God may not come early. Dia gak bakal datang sesegera mungkin. Tapi He won't be late. Dia gak bakal telat dalam memberikan pertolongannya. He won't be late. Yang terakhir yang kita harus belajar adalah we need to declare over our life. Saya percaya bahwa saat kita berdoa dengan iman, that's when God is working. Ketika kita berdoa dengan iman, Tuhan itu mulai bekerja. Saya belajar untuk bisa declare the word of faith into my life. Dan
Teman-teman sekalian juga harus belajar untuk bisa mendeklarasikan iman saudara sekalian. Contoh, God is working in my life right now. Deklarasikan itu setiap hari. Deklarasi supaya iman kita, jiwa kita, yang ada di dalam diri kita itu bangkit, mendengar. Dan bangkit dan selalu percaya, berpengharapan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita sekarang. And you know what? Casting words of faith itu sebenarnya membuat Tuhan bisa bekerja di seluruh area dalam hidup saudara-saudara sekalian. Dan dimanapun saudara-saudara sekalian ditempatkan. Nah, iblis itu benci mendengar pengakuan yang penuh iman. Words of faith itu dia sangat benci. Dan dia ingin kita mengucapkan kata-kata keraguan dan ketakutan. That's why sometimes kita memiliki pikiran untuk doubt. Kita memiliki pikiran ragu. Itu sebab kita nggak bisa melangkah dalam iman. Karena kita memiliki keraguan, kita nggak tahu realitanya, kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Paulus mengajarkan orang-orang di Roma bahwa kita melayani Tuhan yang menyebut hal-hal yang belum ada seolah-olah sudah ada. Nah, ini yang harus kita belajar. Kita baca di Roma 4 ayat 17. Firman Allah yang hidup. Itulah yang dimaksudkan oleh kitab suci ketika disebutkan bahwa Allah menjadikan Abraham bapa banyak bangsa. Allah mau menerima semua orang dari segala bangsa yang percaya kepada Allah seperti Abraham. Janji itu dari Allah sendiri yang menghidupkan orang mati dan yang memanggil yang tidak ada menjadi ada. Kita harus melakukan, kita harus berpikir, kita harus mengimani hal-hal sebagaimana Tuhan melakukannya. Jika kita ingin mendapatkan hal yang luar biasa. If we want to get godly results. Sejauh kita bisa mempercayai Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, Dia turut bekerja dalam setiap permasalahan. Dia turut bekerja dalam setiap musim yang ada di dalam hidup saudara sekalian. When fear knocks you on your door, or when doubt visits you, simply say out loud, I'm holding on because help is on the way. Karena Tuhan, pertolongan Tuhan itu on the way. That's why kita gak perlu takut. Every problems, God will meet it. And you know what? When you pray, help is on the way. No matter what your circumstances look like, or what the world may say, friends, hang in there, because help is on the way. Jangan pernah takut, karena pertolongan Tuhan sebenarnya sudah ada, dan sedang berjalan menuju Anda. Yang Anda perlu lakukan hanya untuk percaya dan berpengharapan pada Tuhan. Bangkitkan iman teman-teman sekalian. That's what makes your life be in the result, in a godly result. Pengharapan kepada Tuhan, percaya. Karena Tuhan sudah mengirimkan pertolongan yang begitu dahsyat. Lama sebelum kalian tahu bahwa engkau punya masalah. Dan teruslah percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk selalu berpegang teguh percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja yang mampu melakukan segalanya. Semuanya untuk menyelesaikan permasalahan kita Tuhan. Biar Roh Kudus bantu kami supaya kami tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kami akan membuktikan bahwa lewat hidup kami, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kayaknya Kau terus tanam iman-iman baru yang luar biasa. Kau bangkitkan iman-iman di setiap hidup saudara-saudara sekalian. Biarlah kami terus memuliakan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Di minggu pertama di bulan Desember ini, kita diingatkan kembali tentang perjalanan hidup, merayakan, mengingat akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman yang hari ini kita dengar menjadi stepping stone
bagi perjalanan hidup kita. Mengingat akan sebuah perjalanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Yang dimana Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Menolong, memberkati, dan menyertai setiap kita. Hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa dengan iman kita berseru kepada Tuhan, dengan iman kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, seringkali pertolongan Tuhan kita anggap terlalu lambat, sehingga kita merasa terlalu lama pertolongan Tuhan itu datang. Tetapi sebetulnya tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, karena Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Saya ingat satu kisah di dalam Alkitab ketika Raja Ahab bersama-sama dengan Elia dan menyaksikan bagaimana Elia menaklukkan nabi-nabi Baal. Saudara, ketika nabi-nabi Baal sudah ditaklukkan oleh Elia, lalu kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, cuaca cerah, cuaca terang, dan tidak mungkin akan turun hujan pada waktu itu. Tetapi Elia berdoa dengan mengarahkan pandangan ke laut. Dia berdoa sedemikian rupa meminta supaya hujan turun. Lalu kemudian dia bertanya kepada bujangnya, apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Bujangnya berkata, aku tidak melihat apa-apa. Dia tetap berdoa lagi, dia sujud, dia berdoa. Lalu kemudian berkata lagi kepada bujangnya, coba apa yang kau lihat? Setelah berkali-kali Elia melakukan hal yang sama. Sampai pada suatu kali setelah dia sujud, dia bertanya kepada bujangnya, coba arahkan pandangmu ke laut. Apa yang kau lihat? Bujang itu berkata, aku melihat awan sekepal naik dari laut. Saudara, ketika Elia mendengar bujangnya mengatakan demikian, Elia berkata kepada Ahab, Ahab, naiklah ke keretamu, kembalilah, karena hujan, deru hujan yang sangat deras, yang sangat keras, sudah kudengar. Tapi Ahab tidak mendengar apa-apa. Elia berkata, aku sudah mendengar deru hujan telah datang. Ahab berkata, aku tidak mendengar apa-apa. Tapi Elia tetap mendorong Ahab untuk pulang. Karena deru hujan yang sangat deras itu sedang datang menghujani kerajaan di mana Ahab memerintah. Dan betul saudara, ketika Ahab kembali pulang dalam perjalanan, saudara, hujan yang sangat deras turun, menandakan paceklik, menandakan kekeringan. 3,5 tahun itu berhenti. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan kita tidak percaya bahwa pertolongan Tuhan sedang datang. Kita tidak percaya bahwa deru hujan itu sudah terdengar. Saudara, dengan iman Elia dapat menangkap deru hujan yang sangat deras sedang datang. Tetapi orang-orang yang tidak bergerak dengan iman, mereka hanya mengatakan, mana? Tidak ada, aku tidak mendengar. Dan ketika menyadari realita turunnya hujan, mereka baru sadar, wow, Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, mari percayalah, ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan sedang on the way dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Kalau ada di antara saudara yang hari ini merasakan kering, saudara merasa pertolongan itu belum datang, saudara tidak perlu menunggu Sinterklas. Saudara tidak perlu menunggu menaruh sepatu dengan rumput di dalamnya, menantikan Sinterklas mengisi hadiah di sepatu saudara. Mari kita datang bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Dan percayalah, pertolongan Tuhan on the way, menuju turun, dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam situasi yang sulit, menyambut Natal, yang seharusnya dimasuki dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Tapi hari ini ada sebagian besar dari anak-anak-Mu memasuki Natal tanpa harapan,
memasuki Natal dengan pesimis, memasuki Natal dengan situasi gundah gulana. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, bahwa pertolongan Tuhan is on the way. Pertolongan Tuhan sedang datang kepada kami. Tuhan membuka pintu-pintu berkat. Tuhan membuka pintu kemurahan. Tuhan menganugerahi kami dengan rahmat dan berkat yang berlimpah. Dan Tuhan membuka pintu harapan kami. Dan kami boleh menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan sungguh datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai anak-anak-Mu memasuki bulan yang istimewa ini, memasuki masa-masa Natal, dan memasuki keindahan Natal dengan penuh sukacita dan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, luar biasa. Haleluya. Haleluya, sungguh firman yang luar biasa. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan Yesus adalah Raja yang terhebat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Yes, amin saudara. Belenggu telah dipatahkan, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kemenanganku di dalam-Mu, di dalam-Mu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kita mau katakan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mari kita katakan dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan,
Haleluya. Puji nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Anda adalah kebahagiaan bagi kami semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selama bulan Desember ini, kita akan diberkati melalui pujian-pujian dan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita kembali tentang betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selama bulan ini, kita juga akan diberkati dengan program-program dari Allah Baik Ministry. Ada program Aku dan Keluargaku setiap hari Selasa jam 10 pagi, program Heartbeat setiap hari Rabu jam 7 malam, dan program Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan mulai tahun depan kita akan ada program baru yaitu program Aku dan Kehidupan Doaku. Dan yang terpenting adalah mulai tahun depan ibadah GGIC akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan Natal bersama dengan GGIC. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share dan like. Biarlah kita semakin diberkati melalui pelayanan Tuhan di dalam GGIC ini. Happy Sunday!